Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam anak muda. Kita jumpa lagi dalam acara My Room. Hari ini mari nikmati hadirat Tuhan. Ambil bagian, tenggelamkan hatimu, masuk dalam hadirat Tuhan. Nikmati, masuk lebih dalam di dalam penyembahan kita hari ini. Mari siapkan hati kita. Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Biarkan tenggelam di dalam hadirat-Mu, dalam sungai-Mu Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu menjamah kami semua. Urapi kami masing-masing Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, yang menyaksikan tayangan ini. Urapan-Mu terjadi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan Yesus. Naralamaya shanaralamaya ralamaya se Naralamaya sharalamoya ralamaya sangnaralamara lamara lamara Naralamaya dakaralamaya shanaralamaya shanaralamara lamaya dakaralamara lamaya shanaralamu Lipaya shanaralamara lamara 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 lamara. Mari saudara-saudara, angkat penyembahan kita di depan Tuhan sama-sama. Kami rindukan, kami nantikan hadirat-Mu. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Yesus. Lamaya shana lamaya tokira lamaya she namaya shana lamaya sana lamaya se lamara lamoya ya ba ya ba ya bapa Baya shana la bara la 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 baya da kala la bara 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 shiara la baya la bara la bara la bara la bara la bara la bara bara la bara la bara. Kami mau nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami Tuhan menggenapi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Lagi katakan, hidupku menggenapi, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai dalam hidupku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu ya Tuhan.
sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ya Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ya Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku ya Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ya Tuhan, kami sembah Engkau karena kebesaran-Mu, karena kedahsyatan-Mu. Kami agungkan Engkau Tuhan, kami kagumi Engkau Yesus. Ora baya nala maya shandara la baya kala la maya takala maya so rebaya shandara la maya se rapakata kala la baya la baya takala la baya sandara la baya te rapaya shandara la baya kala baya takala baya se inara la baya takala la baya so. Haleluya, haleluya, haleluya. Rapaya shandara la bara baya takala la bara. Mari terus menyembah Tuhan, nikmati hadirat-Nya yang penuh kasih sayang dan cintanya. Oh ya la baya so, ila la baya la maya shandara la se ina maya la boya kara la mara la bara ina la boya shana la boya takara la mara maya sandara la ma rabakana la boya sandara la mara namaya shana ora la
Oh Yesus, 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 Yesus Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ini hidup kami ya Tuhan. Biarlah hidup kami boleh mengenapi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan, atas hidup yang Engkau berikan buat kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh Kau perdengarkan buat kami semua, dan boleh kami renungkan. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang lebat Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom teman-teman, sekali lagi shalom. Shalom. Ya. Hari ini kita akan sedikit merenungkan firman Tuhan di dalam My Room. Yang hari ini saya memberikan tema, apakah arti hidupmu? Sekali lagi temanya adalah hari ini, apakah arti hidupmu? Kita buka sama-sama Alkitab kita ya. Kita buka, Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudaraku di rumah yang saat ini menyaksikan tayangan ini, ayo buka Alkitab kita sama-sama dalam Yakobus 4 ayat yang ke-14. Sekali lagi buka ya, Yakobus 4 ayat yang ke-14. Firman-Nya dikatakan begini, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Teman-teman yang dikasih Tuhan, setiap orang pasti punya makna tersendiri atas hidup ya. Maknanya beda-beda setiap orang. Antara tadi tempat ini ada Hani, ada Korama, ada Samuel bersama-sama ya. Setiap orang punya pandangan tentang pemikiran dan tentang hidup yang berbeda-beda. Nah, ada orang yang menganggap bahwa hidup yang sedang dijalani ini sebuah takdir ilahi gitu ya. Sebuah sekedar takdir ilahi. Yang ibaratnya gini, ya udahlah, diterima aja apa adanya, wong ini adalah takdir ilahi. Tapi ada juga orang yang mendefinisikan hidup ini sebagai suatu panggung sandiwara. Kan ada lagunya ya, dunia ini panggung sandiwara, dan seterusnya, karena kayak gitu kan ya. Bahkan di situ kan karena banyak orang itu ketika orang panggung sandiwara, banyak orang kepura-puraan, pinter-pinteran, gimana caranya sih bisa memainkan setiap perannya di dalam kehidupan ini. Bahkan ada pula orang yang mengartikan bahwa hidup itu adalah kesempatan untuk mengumpulkan tanda kutip duit yang banyak. Ngumpulin duit ya, ngumpulin duit. Kerja terus, banting tulang, siang malam, gak pernah berhenti. Lupa makan, lupa istirahat, hanya demi uang. Bahkan sampai apapun dilakukan ketika orang mengartikan bahwa hidup itu harus uang dan uang. Bahkan mereka berjuang mati-matian bagaimana bisa mendapatkan harta itu sedemikian rupa.
Gak peduli. Cara apapun yang dilakukan gak peduli. Semua pokoknya dihalalkan gitu ya. Karena menganggap bahwa ya hidup itu adalah mendapatkan harta yang sebanyak-banyak. Padahal di sisi lain ya teman-teman ya, firman Tuhan kan gini, menegur di dalam Matius 16 ayat 26. Kita buka lagi Alkitab kita. Matius 16 ayat 26 bilang gini. Padahal firman Tuhan menegur demikian. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, ya, sekali lagi, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Miris ya. Ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya, saudara, saya dan tempat ini teman-teman semua yang sedang bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mendefinisikan tentang arti hidup? Kalau tadi pujian tadi menyatakan bahwa Tuhan Kau sempurna, ya. Terus ada hidupku menggenapi firman-Mu. Nah, bagaimana hidup kita bisa menggenapi firman Tuhan kalau kita tidak mengerti atau mendefinisikan arti kehidupan kita yang benar tentunya di hadapan Tuhan. Begini teman-teman ya. Karena gini, kalau kita sebagai orang percaya, kalau kita bisa mendefinisikan arti hidup itu bisa mempengaruhi banyak hal bisa mempengaruhi buat kehidupan kita. Nah, kira-kira apa aja? Cara pikir itu pasti dipengaruhi. Ketika kita tahu bagaimana kita tahu arti hidup, cara pikir kita pasti berubah. Terus yang kedua dari cara berpikir, terus menentukan prioritas. Prioritas apa yang harus dilakukan yang pertama? Ya, tadi lagi. Jadi pertama adalah cara berpikir, kemudian yang kedua prioritas. Terus pilihan apa yang akan kita ambil? Nah, nanti teman-teman di rumah boleh merenungkan lagi bersama-sama, apa sih arti hidupku? Apakah hanya sekedar happy-happy, masa muda senang-senang, kaya raya, tua happy, merasa sukacita, terus nanti matinya masuk surga? Apakah begitu? Yuk teman-teman, yuk. Dimanapun kau berada saat ini yang sedang menyaksikan tayangan ini, renungkan hal itu. Karena kalau kita tahu persis tentang apa arti hidup kita, tadi saya katakan bahwa kita bisa merubah cara berpikir kita, menentukan prioritas dan menentukan apa yang pilihan yang apa kita ambil. Teman-teman, sesungguhnya hidup ini adalah sebuah ujian. Ibaratnya kalau ujian kan gak cuma di sekolah doang kan ya. Dari kelas 1 naik ke kelas 2 kan ada ujian. Terus demikian sampai kelas 6, SMP, SMA, kuliah pun ada ujian ya. Bahkan bekerja ada ujian kan gitu ya. Ada ujian. Nah, ujian-ujian apa sih yang kita hadapi gitu. Salah satu ujiannya adalah ujian karakter. Ini berat. Ujian karakter itu, diuji karakter kita, bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kita. Karena karakter itu menentukan. Bahkan ada ujian iman, ada ujian kadar kasih kita kepada Tuhan. Ini lebih berat lagi. Udah diuji, ujiannya adalah ujian iman. Iman kita masih teguh gak sama Tuhan kita Yesus Kristus? Terus ujiannya apa lagi? Kadar apa? Kadar kasih kita kepada Tuhan. Cinta mula-mula kita sama Tuhan tuh masih sama gak ketika dulu kita ketemu sama Tuhan Yesus?
dengan saat ini? Masih sama enggak kira-kira? Renungkan kembali. Nah, ujian-ujian tersebut bisa berupa masalah, bisa masalah selain masalah ada kelimpahan atau juga kekurangan. Jadi sekecil apapun perkara yang sedang kita hadapi, tidak akan yang namanya kebetulan, yang namanya masalah, itu adalah bagian proses. Semuanya adalah proses. Ketika masalah datang melanda, apakah kita memiliki respon hati yang benar atau enggak? Kadang kalau masalah datang, aduh, kok saya dapat masalah gini ya Tuhan? Aduh, salah saya apa ya? Nah, sebelum engkau melakukan hal itu, sebelum engkau mengatakan itu, miliki respon hati yang positif dulu, ya. Miliki respon hati yang benar dulu. Bagaimana kita merespon sikap hati yang negatif kalau hal itu bilang gini, aduh masalah ini datang terus, akhirnya pusing sendiri, akhirnya mikir, ini pasti gara-gara dia, ini pasti gara-gara itu, ini pasti gara-gara ono, ini kan atasanku begini, ini kan teman sekerjaku begini. Bahkan ketika masalah datang, terkadang kita juga menyalahkan Tuhan. No, jangan kau lakukan itu. Tapi kita harus miliki respon yang benar dulu dalam menghadapi masalah itu. Ketika ujian itu datang, misalnya ya, ujian kelimpahan tadi saya katakan, ujian kelimpahan. Kita dapat berkat gitu kan ya. Kita mesti sadari hal itu. Dapat duit banyak itu seneng enggak? Seneng. Tapi itu juga diuji loh. Diuji bahwa apakah kita sadar bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Ya kan? Teman-teman ini kasih Tuhan. Kalau kita nggak sadar, malah kita lupa diri akan berkat itu. Itu bahaya sekali. Teman-teman dikasih Tuhan, kalau hari ini kita merenungkan arti hidup kita. Hidup adalah sebuah proses yang menentukan kita akan kehendak Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yuk miliki respon yang benar, ambil sikap, jalani, lakukan, jangan ragu, tetap kuat dalam Tuhan. Karena hidup kita adalah menggenapi firman Tuhan. Amin. Biarlah hidup kita menggenapi firman Tuhan. Tanda mujizat menyertai setiap langkah kita. Biarlah Tuhan yang bersama kita dan menyertai kita untuk selama-lamanya. Menguatkan kita, menguatkan saudara dan saya dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Kalau kami boleh diajar Tuhan untuk mengerti tentang arti hidup ini Tuhan. Biarlah hidup kami boleh berarti di hadapan-Mu. Biarlah hidup kami boleh menghasilkan kehidupan yang nyata Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menjadikan berkat buat semua orang. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang adalah sumber segala berkat, maka kami mengerti Tuhan, hidup kami ini adalah milik Tuhan. Hidup kami ini adalah kepunyaan Tuhan. Dan hidup kami ini adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Berkati Tuhan firman yang sudah disampaikan pada hari ini. Engkau yang memberkati, biarlah firman yang sudah ditabur ini boleh tertanam, tumbuh, bahkan tumbuh subur, bahkan semakin lebat, makin berbuah lebat.
dan menjadikan berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami ingin merindukan dan mengasihi Engkau untuk selama-lamanya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman, hari ini acara sudah selesai. Kita akan ketemu lagi di acara selanjutnya. Tetap semangat anak muda, keep strong in Jesus Christ. Haleluya.